Pagi hari sarapan soto babat. Enak dan gurih rasanya. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan manusia atau membunuhnya? Saya Pastor Petrus Suharjono SJ mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa, pekan biasa yang kedua, Rabu 21 Januari 2026, gereja mengadakan peringatan wajib Santa Agnes Perawan dan juga martir. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus jengkel karena kedegilan mereka. Dengan marah ia memandang sekeliling lalu berkata kepada orang tadi, "Ulurkanlah tanganmu." Ia pun mengulurkan tangannya dan sembuhlah seketika. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua, tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan dan juga di dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita doakan. Kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan juga keselamatan sesama. Kita juga berdoa untuk mereka, pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan di dalam pribadi dan keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi saudara-saudari kita yang sudah meninggal, kita doakan semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga, terutama jiwa Bapak Ferdinandus Edi Sentiano yang telah dipanggil Tuhan. Kita juga bersyukur dan bergembira. Selamat pesta nama pelindung bagi Anda sekalian, pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, lingkungan-lingkungan, kombas-kombas, wilayah-wilayah, stasi-stasi dan paroki-paroki, dan komunitas umat beriman yang bernaung di bawah nama Santa Agnes. Semoga berkat doa dan teladan Santa Agnes, kita akan semakin dimampukan untuk mengasihi Allah dan juga sesama secara total, karena kita mengimani dan mencintai Kristus di dalam kehidupan kita. Dan semoga apa yang diwartakan oleh Yesus hari ini, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Dan tentu saja sebagai orang-orang yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, kita harus berbuat baik, bukan hanya pada hari Sabat, tetapi setiap saat.
Dan semoga itu menjadi prinsip kehidupan kita. Semoga ada kebaikan hati. Semoga ada pikiran yang jernih, ada pikiran yang lurus, ada hati yang suci, ada jiwa yang bersih, supaya apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang baik, lahir dari hati yang baik, lahir dari pikiran yang baik, lahir dari pribadi yang baik. Karena Allah adalah Sang Maha Baik. Dan tentu saja sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah, kita diundang, kita dipanggil untuk juga menghadirkan kebaikan hati Allah, untuk juga menghadirkan segala sesuatu yang baik. Memang kadang-kadang kebaikan hati kita tidak selalu direspon secara positif, seolah-olah malah justru diserang, dikomentari. Seperti halnya Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh tangannya, tetapi justru mereka bersekongkol untuk membunuh dia, untuk berbuat jahat kepada dia. Tetapi semoga apapun respon dan reaksi dunia, orang-orang di sekitar kita, kita tetap memiliki hati yang baik, tetap memiliki pikiran yang baik. Tidak ada kemarahan, tidak ada kejengkelan, tidak ada dendam. Meskipun kebaikan hati kita, upaya kita untuk berbuat yang terbaik tetap disalahkan, bahkan mungkin seolah-olah kita hendak diserang, dan bahkan mungkin secara ekstrim mendapatkan serangan-serangan yang seolah-olah mau membunuh kita. Maka semoga kita senantiasa menampakkan kebaikan dan belas kasih Allah di dalam kehidupan kita apapun situasinya. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.